Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. How are you students? Grade 9. Okay, I hope we are always in a good condition so that we can join together always in teaching and learning process. And today we're going to continue our lesson. Kita mau lanjut lagi pelajaran kita. Ya, sudah berulang-ulang sih ini sebenarnya. Sudah 3 kali sama ini ya. So I hope this is the last before we continue to the next topic, karena kelas 9 ini agak banyak topiknya. Okay. Nah, last week we have talked about, minggu lalu kita sudah berbicara tentang two kinds of recipe. Ada 2 jenis recipe. When we say the recipe in the magazine, ketika kita melihat resepi misalnya di majalah atau di buku resep, it is kind of written procedural text. Jadi kita sebut dia dengan teks prosedur yang tertulis, written. Nah, ketika kita explain, kita sebut dia dengan spoken procedural text. Jadi yang lisan gitu. Jadi ketika kita membacakan sebuah resep itu berbeda dengan penulisannya. Jadi penulisannya itu yang yang written itu dia lebih ringkas daripada yang spoken, dan bisa juga dibuat atau dituliskan dalam sebuah paragraf gitu. Jadi kalau untuk yang spoken procedural text, kita bisa buat dia dalam bentuk resep, sebuah paragraf yang berisi resep tuh. Nah, seperti ini contohnya. Ini dia. Teks yang pertama adalah kita sebut dia dengan spoken form of procedural text. Ini dia berbentuk paragraf dan lebih rinci, tuh panjang dan tidak berupa poin-poin. Tapi ketika kita buat dia dalam bentuk written procedural text seperti ini contohnya. Nah, ini dia lebih ringkas, berisi poin-poin. Nah, seperti itu. Oke. Itu dia ya, contohnya dari 2 jenis procedural text. Nah, selanjutnya sebelum kita mengerjakan soal, I want you, nanti Ustazah akan berikan tugas insyaallah for you the 9th grade. Kita mau berbicara dulu about the second kinds of procedural text. Yang pertama ya, kita bilang kan last weeks itu ada yang contoh dari procedural text. Yang pertama recipe, yang kedua adalah manuals. Nah, yang recipe kita sudah kupas tuntas. Sekarang manuals, tinggal apa itu manuals. Nah, saya sudah jelaskan juga, manuals adalah contohnya ketika you bought a new handphone, for example, kalian baru beli handphone baru. Nah, di dalam kayak mana lah cara pakainya ini. In the box of your handphone, you'll find a book or a piece of paper or some pieces of paper. Nah, di dalam itu ada, kita sebut dia dengan manuals tuh. Nah, another example, when you bought new television set misalnya, baru beli TV nih, TV-nya besar, TV berapa 150 inci misalnya. Nah, mau bikin bioskop di rumahnya. Nah, tuh gimana lah cara pakainya nih. Tuh, remote-nya pun canggihnya luar biasa. Nah, di dalamnya itu you'll find a book or some pieces of paper. I've told you that it contains the way how to use the tools. Jadi bagaimana cara kita menggunakan perangkat tersebut, itu yang kita sebut dengan manuals. Tuh. Okay. In this
slide, di slide ini there is an example of manuals about how to use a mini chopper. Jadi kalau ada yang ini kita sebut chopper, ke bahasa Indonesianya kita sebut pencincang. Jadi agak mirip-mirip blender, teman bedanya kalau blender itu dia sampai hancur ya, sampai halus gitu kita pakai blender. Blender emak kita biasa pakai blender. Nah kalau chopper itu dia lebih kuat sih, bisa untuk meat. If you want to make a meatball, bisa you pakai chopper. Dia if you want to make a apa juga bisa sih untuk for ice juga bisa. Seed, biji-bijian juga bisa. Itu dia fungsinya kalau chopper. Berarti kan dia dengan pencincang. Dan kalau kita gunakan dia untuk cabai, bawang, tomat dan lain-lain, dia kalau kalian mau yang tidak begitu halus bisa pakai chopper. Itu dia. Oke. Nah, mini chopper user manual. Manual penggunaan mini chopper. Introduction. Thank you for choosing the mini chopper. This handy kitchen helper will quickly chop and puree a variety of ingredients such as fruits, vegetables, fresh herbs, nuts, and breadcrumbs. Please take a few moments to read these instructions before using the mini chopper for the first time and keep them in a safe for future reference. Itu dia, ini introduction, pembukaannya nih. Nah, jadi di sini disebutkan. Nah, yang pertama featuresnya. Featuresnya yang pertama ini disebut control button. Yang kedua adalah power unit. Yang ketiga bowl cover. Kemudian yang keempat, the fourth is a stainless steel chopping blade. Ini blade-nya, mata pisaunya. Untuk tempat blade, nempel blade-nya itu. Nah, ini tajam sekali ya. Kalau chopper itu blade-nya very sharp. Extremely sharp. Dia tajam sekali. Tuh. Jangan main-main sama itu. Makanya kalau pakai chopper kita harus betul-betul meletakkannya. Betul, jangan mereng sana mereng sini, itu bahaya karena tajam sekali dia blade-nya, mata pisaunya itu. And then chopping bowl. Nah ini number 5 itu mangkoknya, tempat meletakkan makanannya yang mau dicop. Kemudian number 6 is the and slip feet. Jadi di bawahnya itu dia kayak karet gitu ya, supaya kalau diletakkan nggak lari-lari, karena waktu dia di tet gitu, apa dibilangnya, jadi dia nggak lari-lari dia mangkoknya itu. Kemudian number 7 is the shaker lid. Shaker lid, penutup shaker. Oke. Nah, di sini ada description about the power, 160 watts operating voltage, 220 to 230 volt or 50 per 60 hertz. Itu untuk kekuatannya sama tegangannya, voltasenya, itu penggambarannya. Oke. Nah, ini baru kita mulai masuk ke nih, how to use it. Using your mini chopper the first time. Yang pertama, carefully unpack the chopper and remove any packaging. Wash the chopping bowl, katanya cuci chopping bowlnya, bowl cover, blade, and shaker lid in warm soapy water or place in the dishwasher. Jadi katanya awal-awal kita cuci dulu pakai sabun katanya, atau diletakkan ke mesin pencuci piring. Rinse then dry, bilas kemudian keringkan. Oke, ini dia. Never immerse the power unit in water or any liquid. Jadi alatnya itu, mesinnya itu kita bilang ya, jangan kena air katanya gitu.
And then chopping. The mini chopper saves a great deal of time and effort when chopping foods such as fruits, vegetables, fresh herbs, nuts, and breadcrumbs. Small quantities of cooked fruit and vegetables can also be pureed. Itulah kira-kira. Jadi you can read it by yourself. Kita nggak usah lama-lama karena sebentar lagi udah mau ujian lagi. Okay. Then please note the chopper should not be used to blend liquids or chop hot ingredients such as coffee beans, ice cubes, nutmeg, spices, or frozen food. Nah, berarti ini dia bukan untuk yang tidak untuk bisa untuk kopi katanya ice cubes, tapi ada yang bisa untuk es, nutmeg. Nutmeg itu pala ya. Spices, bumbu-bumbu or frozen fruit. Oh, berarti ini untuk yang lembek-lembek saja. Firstly, make sure the power on it is unplugged. Nih, mulai masuk ke stepsnya, methodsnya. Inilah yang kita sebut dengan procedural text. This one. Nih, yang firstly, place the chopping bowl on a level, sturdy and dry surface. And then add food into the bowl, taking care not to exceed the max mark. Place the cover on the bowl, itu dia, dan lain sebagainya. Sampai ke bawah, itu yang kita sebut dengan procedural text-nya. Okay. Nah, ini masuk ke catatan. What is manual? The text in activity 18 is a manual. A manual shows how to operate. Nah, I hope you take this note. Jadi saya harap kakak-kakak catat ini ya nanti ya untuk manual ini. A manual shows how to operate or use an appliance, a tool, and a machine properly so that users will achieve the best performance and prevents accidents, harm, or damage. Jadi katanya manual itu shows how to operate, menunjukkan bagaimana kita mengoperasikan or use an appliance. Nah, jadi kalau kemarin untuk recipe, kalau misalnya recipe kita bilang to show atau to tell the readers how to make atau how to cook gitu ya kan. Nah, kalau manual di sini to shows the reader how to operate or use. Nah, kalau di situ tadi chopper, berarti kita bilang to show the readers how to operate or use a chopper. A tool, dia bilang an appliance ya, a tool and a machine properly so that users will achieve the best performance. Gak usah sampai panjang-panjang gini, gitu aja. Nah, kalau misalnya ada pertanyaannya what is the purpose of the text, kalian lihat di situ ada manual. Pertanyaannya what is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks tersebut? Ketika teksnya itu adalah sebuah manual, jadi kita bilangnya adalah to show the readers how to operate or use. Kalau di situ chopper, kita bilang a chopper. Dah selesai gitu. Okay, the text in activity 18 shows how to operate a mini chopper. Teks di aktivitas 18 itu, di kegiatan 18 menunjukkan how to operate a mini chopper. The following are the structure of a manual. Nih, ini structure-nya untuk manual ya. Yang pertama ada goal ya, yang sama seperti recipe. When we want to find the goal, we can see the title. If we want to say the goal, what is the goal of the text? Kita lihat title-nya. Nah, kalau title-nya chopper or rice cooker, berarti goal-nya adalah to use chopper, to use rice cooker, or to use a printer, etc. And then the pots. Biasa untuk benda-benda yang baru, di situ disebutkan bagian-bagian dari benda tersebut, bagian dari peralatan tersebut. Misalnya tadi chopper adalah mesin chopper, adalah mata pisau, adalah dia baulnya, mangkoknya, itu kita sebut dengan pots-nya. Tapi dia bersifat optional di sini. Apa maksud optional? Nah, jadi kalau tidak ada pun di situ, ya it's okay.
Nah, karena the most important is how to use it. Jadi yang important adalah methods-nya, steps-nya. Explain the steps. Nah, methods itu apa? Explain the steps on how to operate the appliance. Itu dia methods. Explain the steps on how to operate the appliance. Menjelaskan langkah-langkah on how to operate, bagaimana menggunakan the appliance, benda tersebut. Itu methodsnya. Menjelaskan langkah-langkah bagaimana menggunakan benda tersebut. That's the methods. Okay. Nah, di sini ada catatan sedikit. To present the parts of an appliance orally, we can use articles the, and, a or an. Nah, jadi ketika kita mau menyajikan bagian-bagian dari peralatan tersebut, kita bilang menyajikan maksudnya menjelaskan. Ketika kita mau menjelaskan bagian-bagian dari peralatan tersebut, the parts of the appliance, ya, kita bisa menggunakan artikel the atau a atau an, two articles. Itu maksudnya. Ini untuk manuals ya. This one. Ini contohnya. Jadi kalau kita mau menjelaskan ini this one, the features inilah yang disebut dari the yang kita sebut dia tadi the parts of the appliance, the parts of the appliance. Inilah dia yang optional tadi. Bisa ada ini di gambar ini, kita bisa buat seperti ini. Ini ininya, ini bagian ini. Good, it's good. Tapi kalau tidak ada pun ya it's okay. Tuh, makanya kita sebut dengan optional. Tuh untuk manuals. Now what else? Apalagi? This now we want to try to answer the text. Nah, I want to give you, kalau manual kalian pasti sudah paham lah ya. You can find any manual at home. Kalau misalnya kalian di rumah ada baru beli peralatan, bisa dilihat-lihat, bisa dibongkar. Mak pinjam dulu manualnya. Apa itu manual? Cara pakai. Itu loh kertas yang ada di dalam kotak itu. Tuh, kalian lihat dulu. That's it. Nah, untuk recipe. Nah, we try to answer this question. From this text. Can you read it for a while? Bisa. Agak-agak kayak mana sih sebenarnya ya? Gak apa-apa lah ya, bisa lah ya. Kita baca sedikit. Can you read it for a while? Dibaca sedikit, bisa? Okay, I give you 5 minutes, can ya? Or it's too long? Okay, kita lanjut aja lah. Nah, kita lihat pembukaannya dulu. I often eat snacks while studying or simply reading a newspaper or magazine. Nah, dilihat dari bentuk teks ini, what is in your mind? Apa yang berada dalam pikiran kalian? Lihat teks ini, kemudian lihat kalimatnya, ada kata first, now, after that. What is it? What is it? Of course, we're still talking about procedural text. Of course, kita masih procedural text ini sekarang. But what is in your mind
when you see this text. Right, this is a spoken procedural text. This is a spoken recipe. Ini contoh yang spoken. Tuh, ini contoh recipe yang spoken. I often eat snacks while studying or simply reading a newspaper or magazine. Often, sering. Saya sering makan snacks selagi belajar atau baca bacaan ringan, baca-baca koran atau magazine, majalah. Occasionally, I make snacks on my own, such as crispy oyster mushrooms. Saya membuat snacks sendiri seperti jamur tiram crispy, fried French fries kentang goreng, fried bananas, pisang goreng, or fried tempe atau tempe goreng. Tuh katanya, Mom always provides the materials in the refrigerator so I can cook myself. Mak selalu menyediakannya, the materials, bahan-bahannya in the refrigerator di kulkas, so I can cook myself. Jadi aku bisa masak sendiri. Nah, itu dia pembukaannya ya. This time I'd like to share how to make crispy oyster mushrooms. Kali ini aku mau berbagi bagaimana caranya membuat jamur tiram crispy. I like making the snacks since the ingredients and steps are simple. Aku suka membuat snacks karena the ingredients, bahan-bahan, and steps, langkah-langkah are simple, gampang. You can try yourself at home. Kamu bisa coba sendiri di rumah. First, prepare the ingredients. Nah, here the writer want to share about how to make crispy oyster mushrooms. Kayak mana caranya bikin jamur tiram crispy, katanya gitu. Oke. Tuh, sekarang kita masuk ingredients. So, what I want you to do here, apa yang Ustazah mau kalian kerjakan? Nah, at home, my beloved students, di rumah Ustazah mau kalian read this text and then please try to understand every single words of this text. Jadi pahamin satu teks ini aja, kalian kerjakan ya. Nah, what you have to do? I want you to make the written. Jadi dari teks spoken yang panjang paragraf ini, yang dalam bentuk paragraf ini, bikinlah sama kalian bentuk seperti ini. Nah, ulangi sekali lagi. Ini kan tadi written namanya ya, teks ini. Can you see here? Can you see? Nah, apple salad ini dalam bentuk written kan, tertulis. Nah, seperti ini. Nah, materials terdiri dari ini dressingsnya apa, the way to make it, atau ingredients kita bisa bilang. Nah, ini namanya written. Ustazah mau teks yang tadi kita bacakan, how to make oyster mushroom crispy itu tadi, kalian buat dalam bentuk seperti ini. Paham ya? Jadi teks yang tadi tolong buat dalam bentuk seperti ini. Ustazah minta kalian mengerjakannya. I want to check your score sih, Ustazah mau ambil nilai. Jadi jangan lama-lama, karena nanti makin lama kalian semakin mencontek sana sini. Jadi biasakan jujur. Kalau ada kawan yang minta jawaban, jangan dikasih, karena sakit rasanya kalau nanti nilai kalian lebih rendah daripada nilai kawan yang kalian udah kasih contekan. Wih, udah pernah lo Ustazah ngerasakan ya? Iya, pernah. Waktu kita cerita sedikit, itu sakit tau. Kenapa? Because I have to have
the material for one semester. Again, 1 semester lagi Ustazah harus belajar itu. Sementara waktu ujian I give my answer to my friends. Bukan satu kawannya, itu udah pengalaman, nggak mau lagi seperti itu. Kawan yang dikasih dapat B, kita dapat D, coba kayak mana sakitnya. Nah, jadi kalian budayakan jujur ya. Jadi ini tugas Ustazah mau ambil nilai, tolong jangan contek-contekan, jangan kerjasama. Do it by yourself ya. Kerjakan sendiri bisa. Nah, itu Ustazah ulangi sekali lagi. I want you to make the spoken procedural text, the spoken recipe. This one. Nah, Ustazah mau suruh kalian merubah ini kan dalam bentuk spoken. Tulislah kembali dia ke dalam bentuk written seperti ini. Kalau ini kan spokennya yang ini ya, ini spokennya, ini writtennya, ya kan? Ini writtennya, ini spokennya, ini writtennya, ini spokennya. Ulangi sekali lagi. Nah, ini spoken, tapi writtennya belum ada. Oke. Kayak mana Ustazah, kami nengoknya di layar peninggal lah kepala kami nengoknya. Insyaallah nanti akan Ustazah buat dalam bentuk Word. Ustazah pindahkan dulu ke Word, baru nanti di share ke grup kelas 9. Bisa? Oke. Nah itu. Sampai sini paham tugasnya? Ini betul tugas nih. Ustazah kalau nggak kalian kumpul Ustazah marah. Tuh. Ini tugas ya. Kalau Ustazah bilang ini latihan-latihan aja. Kalau kakak kumpul alhamdulillah, nggak dikumpul juga ya udah nggak apa-apa, yang untuk yang rajin aja. Tapi ini betulan tugas nih, suruh kerjain. Nah, kumpulkan gitu. Kalau latihan-latihan kan nanti sekolah kita bahas. It's okay. Nah, ini tugas dan Ustazah bilang jangan contek, berarti jangan contek. Paham ya? Okay. Nah, let's try to answer the questions. Oke, nggak ada lagi waktunya. Oh, 2 menit lagi. Oh iya, boleh selesai aja. Ya, karena kita mau saja kayak dikejar-kejar kamtip enggak lah. Oke, nah jadi itu ya. Mungkin kita mau menjawab ini next time, but I think kita siapkan dulu sampai sinilah procedural text-nya. Kita akhiri dengan memberikan kalian tugas gitu. So this is the end of procedural text. I hope you understand. Saya harap kalian paham semuanya. I think that's all for today, my beloved students. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kecil kali suaranya, Mi. Kok kecil kali suaranya? Oh iya. Tapi ke tempat Kak Nana agak panjang-panjang gitu. Nggak apa-apa ini. Pernah lagi tuh, Kak Nana kok kecil kali. Rupanya ininya yang rusak.